Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatul Khairia. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Saya akan menerangkan mengenai materi ilmu pendidikan. Halo everyone, saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu pendidikan. Materi ilmu pendidikan ada 6, yakni yang pertama landasan pendidikan, yang kedua macam-macam pendidikan dan perannya, yang ketiga aliran-aliran pendidikan, yang keempat macam-macam 4 kompetensi guru, yang kelima 4 pilar UNESCO, yang keenam tokoh-tokoh pendidikan. Landasan pendidikan ada 9, yakni yang pertama landasan filsafat. Landasan filsafat merupakan landasan yang fokus pada pemahaman dan pengembangan filsafat pendidikan, seperti tujuan pendidikan, nilai-nilai yang ingin ditanamkan di pandangan tentang proses belajar mengajar. Yang kedua yakni landasan psikologi. Landasan psikologi ialah mengacu pada teori-teori psikologi yang digunakan untuk memahami perkembangan dan pembelajaran individu. Landasan ini membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi ialah mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan, seperti peran keluarga, masyarakat, dan budaya dalam membentuk proses belajar mengajar. Landasan yang keempat yakni landasan hukum. Landasan hukum ialah merujuk pada peraturan dan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan di suatu negara. Landasan ini menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan. Landasan yang kelima yaitu landasan teknologi. Landasan teknologi ialah mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Landasan ini mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung pembelajaran interaktif dan inovatif. Landasan yang keenam yaitu landasan ekonomi. Landasan yang salah satu sumber penghidupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia akan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi. Landasan ekonomi merupakan pijakan dasar dalam mengelola proses yang berlangsung di dalam pendidikan. Yang ketujuh, landasan sosial budaya ialah dasar pijakan yang bersumber dari hubungan sosial antar individu dan budaya yang terbentuk di lingkungannya. Yang kedelapan yakni landasan religius. Landasan religius merupakan pijakan dasar untuk membentuk keimanan dan kekuatan karakter pada setiap individu. Maka, landasan religius harus bisa ditanamkan sejak dini pada peserta didik melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, ataupun lain sebagainya. Yang kesembilan, yakni landasan sejarah. Landasan sejarah merupakan bangsa Indonesia yang besar karena sejarahnya Indonesia bisa bangkit seperti sekarang ini, karena sejarah pilu di masa lampau. Materi selanjutnya yakni macam-macam pendidikan di Indonesia beserta perannya. Macam-macam pendidikan di Indonesia beserta perannya ada 7, yakni yang pertama pendidikan umum. Pendidikan umum mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Yang kedua, yakni pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu seperti SMK atau sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, yakni pendidikan profesi. Pendidikan program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seseorang yang profesional. Yang kelima, yakni pendidikan vokasi. Pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu
maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana. Yang keenam yakni pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama. Yang ketujuh yaitu pendidikan khusus, ialah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme ialah aliran yang bertolak dari lokal tradisional yang mementingkan stimulus eksternal di dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung kepada lingkungan. Sedangkan pembawaan tidak dipentingkan, pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitarnya yang berupa stimulus-stimulus. Yang kedua adalah aliran nativisme. Aliran nativisme ialah aliran yang menekankan kemampuan dari anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak karena hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Aliran naturalisme ialah aliran yang semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rose juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran konvergensi ialah aliran yang seorang anak dilahirkan ke dunia sudah disertai dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Macam-macam 4 kompetensi guru. Yang pertama yakni kompetensi pedagogik. Kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki. Yang kedua yakni kompetensi profesional, ialah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dari mendalami bidang studi yang diajarkan, serta kemampuan untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ialah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial ialah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Selanjutnya adalah 4 pilar UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know ialah untuk meningkatkan kognitif peserta didik akan penguasaan yang dalam dan luas akan bidang ilmu tertentu. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu menuntut peserta didik untuk mempunyai keterampilan tertentu atau dengan bahasa lain belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerja sama dalam tim, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, belajar untuk berkarya atau mengaplikasikan ilmu yang didapat oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu learning to be, ialah konsep belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Learning to be ini tidak bisa lepas dari 2 pilar sebelumnya, karena penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Yang keempat yaitu learning to live together, ialah tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial
Manusia tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Oleh karenanya, belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai agamanya adalah tugas pendidikan mengantarkan peserta didik ke gerbang pilar ini. Materi yang terakhir yaitu tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Tokoh pendidikan yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro atau bernama asli Raden Maswardi. Beliau kelahiran 2 Mei 1889 dan wafat pada 26 April 1959. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia lahir di Yogyakarta dan memiliki latar belakang keluarga bangsawan. Selama hidupnya, ia banyak berjuang untuk memajukan pendidikan di Indonesia dan memberikan akses pendidikan yang merata untuk semua orang. Tokoh yang kedua ialah Haji Ahmad Dahlan. Beliau ialah seorang tokoh pendidikan dan keagamaan Islam yang dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lahir di Yogyakarta, ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan belajar di sekolah tradisional pesantren. Tokoh yang ketiga ialah Raden Ajeng Kartini atau lebih dikenal dengan nama R.A. Kartini. Beliau adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan nasional. Ia dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan emansipasi wanita di Indonesia, terutama di kalangan bangsawan Jawa. Yang keempat ialah Raden Dewi Sartika. Beliau seorang tokoh perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor pendidikan untuk perempuan dan pendiri sekolah pertama untuk perempuan di Indonesia, yaitu Sekolah Istri atau sekarang dikenal dengan nama Sekolah Kartini pada tahun 1907. Yang terakhir yaitu tokoh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah tokoh dan tokoh sosial yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926 dengan tujuan untuk mempertahankan ajaran Islam yang moderat dan toleran, serta melawan gerakan pembaruan yang dipimpin oleh kaum muda yang cenderung radikal. Itu saja semua materi ilmu pendidikan yang saya terangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.